Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan materi keenam, yaitu Sunnah sebagai Basic Mental Profesional sebagai tugas kelompok mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Pak Firdaus Wajidi. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Saya Eka Maulana Saputra dari program studi manajemen pendidikan kelas B. Saya Nela Dismayaswari dari program studi manajemen pendidikan kelas A. nama saya Rizky Tania Fitriani dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B. Saya Sofi Kurota Ayun dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas C. Yang akan kami bahas dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama, tentang pengertian sunnah dan hadis. Yang kedua, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang ketiga, hadis dan tradisi. Yang keempat, hadis sebagai landasan pembentukan inspirasi budaya. Yang kelima, model-model interaksi sunnah terhadap budaya lokal. Dan yang terakhir adalah sunnah di tengah-tengah tantangan kontemporer dalam lingkungan. Yang pertama ada pengertian sunnah dan hadis. Sunnah menurut bahasa bermakna metode atau retorikoh. Sunnah menurut ulama hadis adalah segala sesuatu yang dihubungkan kepada sahabat atau tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifat-sifatnya. Menurut usul fikih, sunnah merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran, baik perkataan, perbuatan, atau takrir yang dapat menjadi dalil-dalil hukum syara. Sedangkan menurut ulama fikih, sunnah merupakan apa saja yang benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan agama yang berkaitan dengan hal wajib atau fardu yang di dalamnya terkandung unsur memfardukan atau mewajibkan. Lalu selanjutnya ada hadis. Hadis menurut bahasa berarti tahdis yang berasal dari kata tahdis yang berarti pembicaraan. Kalau menurut ulama hadis, hadis merupakan ucapan, perbuatan, takrir, atau pengakuan dan persetujuan dan sifat yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut usul fikih, hadis merupakan ucapan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada hubungannya dengan hukum. Lalu yang kedua ada fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran ada tiga. Yang pertama adalah sebagai penguat atau takkit hukum dalam Al-Quran, yaitu menegaskan kedudukan hukumnya, memerintahkan segi-segi bahasa yang timbul sebagai efek dari suatu perbuatan yang terlarang, memperingatkan amaliyah atas suatu kewajiban, menerangkan posisi kewajiban dan larangan dalam Islam. Yang kedua, ada sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran, seperti mengingat makna-makna secara umum dalam nas-nas Al-Quran, menjelaskan mekanisme pelaksanaan ketetapan-ketetapan Al-Quran, dan yang terakhir adalah sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawa oleh Al-Quran, yaitu dengan sunnah melakukan syri yang boleh dikata sebagai tambahan atas hukum-hukum yang tersurat dalam Al-Quran. Oke, yang selanjutnya adalah sunnah dan tradisi. Oke, next. Sunnah dan tradisi ini lebih berkaitan kepada apakah yang ada di dalam hadis itu termasuk kepada sunnah, yaitu diwajibkan atau hanya tradisi. Nah, menurut ahli hadis, uh, ini tradisi yang ada pada hadis belum tentu menjadi ajaran sunnah, kecuali jika disyariatkan. Namun menurut ahli fikih, tradisi yang ada pada hadis menjadi ajaran sunnah karena berasal dari Rasulullah yang memberikan syariat itu sendiri. Oke, next. Yang keempat ada hadis sebagai landasan pembentukan inspirasi budaya. Yang pertama, material ritual yang membentuk citra Nabi SAW sebagai penyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai hamba solihnya. Ibadah sholat ini yang disyariatkan sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini menyebabkan ibadah sholat menjadi tradisi budaya bagi setiap muslim. Yang kedua,
Teks-teks mengenai peran Nabi sebagai pendakwah dan penyeru pada keyakinan baru sebagai insan dunia yang memiliki hubungan dengan manusia lain di dunia tetapi hidup dengan misinya semata. Sholat Jumat yang selalu dilakukan oleh umat muslim setiap pekan adalah bentuk dakwah yang dan penyebaran agama pada ilmu pada umat muslim. Hal ini juga menjadikan Jumatan sebagai tradisi bagi kaum muslim. Yang ketiga ada material mengenai Nabi SAW sebagai manusia, yaitu sebagai suami, ayah, keluarga, tangga, dan kawan. Menikah merupakan salah satu kesempurnaan iman. Budaya-budaya dalam hal pernikahan juga sangatlah banyak beragam, terutama di Indonesia. Adat-adat pernikahan juga sudah terkolaborasi dengan apa yang sudah disyaratkan oleh Islam. Yang keempat, material mengenai diri Nabi SAW sebagai pemimpin umat baik di negara, medan perang, pasar, kelas, dan masjid. Sebagai pemimpin yang baik, kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat, menimbang baik buruknya, mengukur resikonya, memikirkan dampaknya. Maka dengan sifat-sifat pemimpin di atas, kita harus bisa mengimplementasikannya ke dalam umat beragama dan berbudaya, yaitu dengan bertoleransi. Kemudian ada model-model interaksi sunnah terhadap budaya lokal. Penerapan sunnah dalam konteks budaya atau urf. Urf adalah suatu perbuatan atau perkataan yang sudah dikenal atau diterima oleh masyarakat, serta sudah menjadi kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang dan memiliki makna yang khusus. Apakah urf dan adat itu sama? Para ulama secara umum tidak membedakan antara urf dan adat. Urf lebih spesifik dari adat karena urf merupakan kebiasaan yang berlaku umum karena berdasarkan dari perenungan dan pengalaman. Sedangkan adat adalah semua jenis kebiasaan baik yang umum atau bagi orang atau kasus tertentu seperti kebiasaan pribadi, serta juga meliputi sesuatu yang alamiah. Boleh di next. Kemudian ini adalah macam-macam urf. Yang pertama ada urf sahih, adalah kebiasaan yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan agama. Contohnya mengadakan silaturahmi pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua ada urf fasid. Urf fasid adalah kebiasaan yang buruk atau tidak bisa diterima karena bertentangan dengan agama. Contohnya meminum minuman keras, berjudi, dan mencuri. Kemudian yang ketiga ada urf kauli. Urf kauli adalah kebiasaan yang sejenis ungkapan yang diberlakukan oleh komunitas atau kelompok tertentu yang menunjuk pada makna khusus. Contohnya, kata daging yang mencakup ayam, daging sapi tidak mencakup daging ikan. Jika ada orang bersumpah tidak akan makan daging, maka ia boleh saja makan ikan. Kemudian ada urf fi'li. Urf fi'li adalah suatu kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan sehingga dianggap suatu norma. Contohnya saat melakukan transaksi jual beli tanpa menyebutkan akadnya. Boleh di next. Kemudian ada urf am. Urf am adalah bentuk kegiatan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu sehingga dapat diterima oleh masyarakat hampir di seluruh dunia. Contohnya makan dengan tangan, menyapu dengan sapu, dan lain-lain. Kemudian ada urf khas. Urf khas adalah kebiasaan yang berlaku di lingkungan atau hanya di beberapa kelompok saja. Contohnya tradisi munggahan yang dilakukan masyarakat Garut menjelang Ramadan. Boleh di next. Yang selanjutnya adalah sunnah di tengah tantangan kontemporer dalam lingkungan pendidikan. Nah, yaitu lebih kepada menjalankan hal-hal yang berada di dunia pendidikan. Dalam hal ini adalah yang pertama, menerapkan pendidikan karakter sesuai kepada Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hal. Nah, yang kedua, sholat zuhur atau asar berjamaah. Yang ketiga, melaksanakan upacara pada hari Senin atau hari-hari besar nasional. Yang keempat, mempelajari pelajaran qiraati. Yang kelima, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti rohani Islam, berenang, dan lain-lainnya. Yang keenam, melaksanakan tiket kelas secara bergilir. Yang ketujuh adalah mengedarkan kotak amal ke setiap kelas setiap hari Jumat.
Sunnah di tengah tantangan kontemporer dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, sholat berjamaah bersama keluarga. Yang kedua, menceritakan kisah-kisah Nabi. Yang ketiga, melaksanakan puasa sunnah. Yang keempat, menghadiri kajian-kajian Islam. Yang kelima, duduk saat makan atau minum. Yang keenam, menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Yang ketujuh, musyawarah dalam masalah. Dan yang kedelapan, saling menjaga dan mengingat dalam kebaikan. Sunnah di tengah tantangan kontemporer dalam lingkungan pekerjaan. Yang pertama, menjaga pandangan dan menjauhi kontak fisik dengan lawan jenis. Yang kedua, menjaga sholat wajib saat pekerjaan masih berlangsung maupun saat istirahat. Yang ketiga, menahan emosi dan bersikap baik hati serta ramah dan murah senyum. Yang keempat, memberikan cuti saat hari raya Islam dan umat beragama. Yang kelima, mendirikan musola di setiap perusahaan dan lapak usaha. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan pekerjaan. Yang ketujuh, menetapkan seragam kerja yang menutup aurat. Sekian dari kami, dari kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.